usaha stroberi. Beli stroberinya di Nagrek. Perkenalkan, nama saya Shirley, perwakilan Al-Falah 2 Nagrek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Puji syukur yang tak terukur hanya milik Allah yang Maha Ghafur. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dewan juri yang Shirley hormati dan teman-teman semuanya yang Shirley banggakan. Tema pidato Shirley kali ini adalah memajukan bangsa dengan keutamaan ilmu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Indonesia adalah negeri yang sangat kaya dengan potensinya yang luar biasa. Baik potensi wilayah dengan kekayaan alamnya maupun potensi jumlah penduduk atau tenaga kerjanya. Namun potensi itu tidaklah berarti jika kita tidak bisa mengelolanya dengan baik. Karena yang menumbuhkan kekuatan bangsa bukan semata-mata potensi itu saja. Akan tetapi yang lebih utama adalah performance bangsa itu sendiri. Dari perbuatannya, daya ciptanya yang akan mentransformasikan potensi bangsa menjadi kekuatan bangsa. Performance bangsa itu sendiri tak lain adalah performa seluruh penduduknya. Sudah menjadi realita bahwa kita umat muslim adalah umat mayoritas di Indonesia. Realitas tersebut menyadarkan akan peran dan posisi kita sebagai umat mayoritas, kontribusi apa yang bisa kita lakukan untuk memajukan bangsa ini. Maka salah satu faktor majunya sebuah bangsa adalah dilihat dari kualitas pendidikan penduduknya. Apabila kualitas pendidikan penduduknya baik, pastilah akan tercipta pula sumber daya manusia yang baik. Jika sumber daya manusianya sudah baik, maka pasti kita akan bisa mengelola bangsa ini dengan baik dan memajukannya. Maka sumber daya manusia yang baik inilah yang menjadi kunci utama majunya sebuah bangsa. Agama kita, agama Islam, adalah agama yang menjunjung tinggi harkat dan martabat ilmu. Bahkan kita diwajibkan untuk terus menuntut ilmu, apalagi ilmu agama. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Artinya, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Salah satu ajaran Islam yang hukumnya wajib dan tidak ada sunnahnya adalah talabul ilmi. Sementara ibadah yang wajib lainnya selalu dibarengi dengan sunnahnya. Seperti sholat fardu ada sholat sunnahnya, puasa fardu ada puasa sunnahnya. Tapi khusus untuk menuntut ilmu, Allah menetapkan untuk tidak ada sunnahnya. Almarhum Buya Hamka mengatakan, kita diwajibkan untuk selalu mengasah budi dan melatih pikiran kita agar mendapat percikan dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertambahnya ilmu akan menambah kuatnya iman, dan iman yang kuat akan menambah baiknya dan tingginya mutu amalan. Jadi ilmu adalah tolak ukur dan standar utama dalam beramal. Dengan ilmu hidup kita akan terarah. Dengan ilmu sesuatu yang
Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan dan keistimewaan kepada orang-orang yang berilmu. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Al-ayah, yang artinya Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di dalam kitab Tafsir Munir karya Imam Nawawi Al-Jawi tertulis bahwa Ibnu Mas'ud mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji pada alim ulama di dalam ayat ini. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajat orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan atas orang-orang yang beriman namun tidak diberi ilmu pengetahuan. Betapa mulianya ahli ilmu, maka wajarlah jika Islam mewajibkan kita untuk terus menuntut ilmu agar menjadi umat yang cerdas, jauh dari kebodohan. Karena kebodohan adalah akar dari segala kerusakan. Lalu teman-teman, apalagi sih keutamaan orang yang berilmu? Yang pertama, ilmu akan menjadi penghias dan akan menjadi penolong bagi pemiliknya. Yang kedua, dijauhkan dari kebodohan serta dimudahkan segala urusannya di dunia maupun di akhirat kelak. Yang ketiga, akan menjadi orang yang bermanfaat karena telah mengamalkan dan menyiarkan ilmunya, serta masih banyak keutamaan yang lainnya. Kita, manusia, disebut makhluk yang paling mulia bukan karena kekuatannya, karena kekuatan kita pun kalah dengan gajah, bukan pula karena keindahan fisiknya, karena ada yang lebih indah fisiknya. Tetapi manusia disebut makhluk yang paling mulia adalah karena kita mempunyai ilmu. Dengan ilmu, kita bisa lebih kuat daripada gajah. Karena ilmu, Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Dan karena ilmu pula, kita diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Oleh karena itu, kita harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Bangsa Indonesia akan menghadapi era generasi emas pada tahun 2045. Sangat dibutuhkan generasi yang kuat imannya, cerdas akalnya, mulia akhlaknya, dan tangguh jiwanya. Bangsa Indonesia akan menang bersaing dengan negara manapun jika kita semua menyadari betapa pentingnya peran ilmu di balik itu semua. Marilah kita semua bersatu, bergerak dan bertindak untuk memajukan bangsa ini dengan mengamalkan apa yang telah Allah dan Rasulullah perintahkan kepada kita, yakni untuk terus mencari ilmu, mencintai ilmu, agar menjadi orang yang berilmu yang bisa memajukan bangsa ini. Cukup sekian pidato yang dapat Shirley sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, khususnya untuk diri Shirley pribadi, umumnya untuk kita semua. Pagi-pagi minum jamu, untuk obat asam urat, rajinlah menuntut ilmu agar selamat dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi